Tangkap semua para koruptor itu, termasuk para pejabat dan pernah menjadi pejabat, dan mereka yang masih berkeliaran, mulai daripada anak-anak Soeharto. Berapa banyak yang mereka makan uang rakyat itu. Jadi disita, mereka dihukum, baru uang ini disumbangkan kepada kas negara. Saya tambahkan bahwa Pancasila ini harus menjadi bagian dalam hidup, bukan hanya sekedar untuk diucapkan. Pemerintah, jangan mulai dari rakyat. Rakyat sih ikut saja. Dikasih nasi bungkus, semuanya oke. Kita tidak bisa lagi berharap dengan Pak Jokowi ini, Pak. Periode kedua ini betul-betul udah nggak bisa diharapkan. Nggak masuk akal semua, omong kosong semua, jargon aja politik. Seakan-akan dia ingin memberantas korupsi. Tidak terbukti sampai hari ini. Pelan-pelan masuk ke lumpur hidup, atau udah di leher. 2024 tinggal tutup satu kepala aja, mati semuanya, kelar. Hancur. Nah, rakyat ini yang kita harus sadarkan. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Saya berikan. Jadi begini, mungkin menanggapi Pak Tamba ya. Jadi bagaimana untuk bisa Pancasila ini menjadi suatu kenyataan di mana harus dimulai oleh para petinggi negara. Karena apa yang terjadi? Karena mereka yang menduduki tumpuk pimpinan tertinggi, mulai daripada presiden sampai kepada mereka yang duduk di dalam legislatif, semua itu melakukan sesuatu yang justru menentang Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak menjadi ideologi mereka. Mereka justru pakai itu sebagai suatu kekuatan untuk dikala itu berguna untuk menguntungkan mereka untuk korupsi. Itulah mungkin Pancasila itu mereka coba untuk terapkan demi rakyat. Padahal tujuannya adalah mengumpulkan uang-uang negara untuk mensupport orang-orang yang mereka tentang. Jadi Pancasila ini harus diterapkan oleh petinggi terutama. Karena kalau rakyat melihat para penguasa tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan, maka ini sama dengan istilahnya kalau murid kencing berlari melihat gurunya kencing berdiri. Jadi ini harus diaplikasikan dalam hidup, jangan hanya menjadi retorika. Sehingga kita jadi pesimis dengan mau ajarkan bagaimana apapun keinginan daripada Pak Tobing dan sebangsanya yang ingin menjadi orang-orang yang kembali kepada nasionalis, yang akan sia-sia kalau pemerintah sendiri tidak akan mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa. Karena korupsi itu adalah salah satu racun bagi bangsa kita. Jadi sebenarnya untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat, tangkap semua para koruptor itu, termasuk para pejabat dan pernah menjadi pejabat, dan mereka yang masih berkeliaran, mulai daripada anak-anak Soeharto. Berapa banyak yang mereka makan uang rakyat itu. Jadi disita, mereka dihukum, baru uang ini disumbangkan kepada kas negara. Jangan mereka bebas. Justru mereka itu keenakan. Dengan kekuatan uang itu bisa membayar seenaknya siapapun yang mereka. Dan sekarang mendirikan partai. Tujuan partai itu apa? Untuk mendukung mereka nanti untuk menyuarakan supaya mereka bebas daripada tuntutan-tuntutan hukum. Jadi itu mungkin yang saya tambahkan bahwa Pancasila ini harus menjadi bagian dalam hidup. Bukan hanya sekedar untuk diucapkan. Sama dengan kita banyak kan menghafal ayat-ayat suci, padahal sendirinya kita juga tidak pernah mengaplikasikan itu dalam kehidupan. Jadi sangat penting untuk diaplikasikan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan melarang kita untuk mencuri, janganlah, apalagi mencuri uang rakyat yang tidak makan. Kalau Tuhan melarang kita jangan membunuh, janganlah. Justru kita bangga dengan meneriakkan Tuhan itu
akbar untuk memenggal kepala orang. Itu harus diedukasi kepada setiap pemerintah. Jangan mulai dari rakyat. Rakyat sih ikut saja. Dikasih nasi bungkus semuanya oke. Tapi kalau pemerintahnya dan masih ada kesempatan bagi Pak Jokowi untuk menerapkan itu selama 2 tahun lebih. Jangan sampai 2024 itu tinggal menjadi kenangan yang pahit bagi bangsa kita karena mereka semua sudah masuk dalam segala lini. Dan partai-partai yang membawa slogan-slogan atau identitas agama itu hati-hati pada mereka, dan termasuk organisasi-organisasi atau lembaga masyarakat seperti MUI. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Robert, ya. Itu yang tadi saya mau katakan, ya. Untuk kita mencerdaskan masyarakat umum ini biar jangan dibodohi. Itu salah satu poin kenapa? Karena kita tidak bisa lagi berharap dengan Pak Jokowi ini, Pak. Periode kedua ini betul-betul udah nggak bisa diharapkan. Dan dia sendiri terjebak. Wapresnya itu kan khilafah keras. Jadi apa yang kita mau harapkan? Sementara janjinya saja, kalau ada anggota menteri, kabinetnya yang korupsi, akan ditindak tegas. Ibaratnya nggak jelas tegasnya hukum mati apa dia bilang apa itu. Itu menteri sosial ditangkap, apa buktinya? Malah mau dikurangin dari 12 tahun jadi berapa? Itu kan nggak masuk akal semua, omong kosong semua, jargon aja politik seakan-akan dia ingin memberantas korupsi. Tidak terbukti sampai hari ini. Sementara arah khilafahnya udah jelas yang tadi Pak Robert bilang. Di semua lini, di semua departemen, birokrasi semua udah ada mereka. Dan mereka berpengaruh. Dan kita tutup mata, karena yang penting kita aman, bisa bawa duit pulang. Maksudnya pejabat-pejabat nasional atau yang non khilafah. Tapi apa? Mereka nggak sadar. Itu ibarat kayak mereka pelan-pelan masuk ke lumpur hidup, atau udah di leher. 2024 tinggal tutup satu kepala aja mati semuanya, kelar. Hancur. Nah, ini yang kita mau dobrak, bukannya presiden lagi. Udah percuma kita ngomong berteriak. Karena semuanya udah bermain di dalam sistem yang nggak jelas ini. Ya kan, udah terlibat dengan kebusukan ini. Nah, rakyat ini yang kita harus sadarkan. Kalau rakyat bersuara, bisa. Paling nggak kita lawan dulu khilafah. Itu apa-apaan itu? Mau bikin reuni 212 di Monas. Emang lu siapa? Reuni sekolah di mana lu? Nah, ini yang kita lebih dominan, cuman diem. Kecil itu ngapa? Enggak, ini ibaratnya mereka udah kayak apa ya? Kanker pelan-pelan menggerogoti semuanya. Begitu udah stadium 4 baru kita diem. Nggak bisa bikin apa-apa. Nah, sekarang dengan adanya Galarua, mencerdaskan semuanya. Kita termasuk Zoom ini, termasuk YouTube ini, didengar oleh semua. Wih, ternyata kita begini ya. Situasinya udah nggak benar nih. Iya, bersuara lawan. Ya, bukan lawan fisik, dengan kata-kata dulu. TNI-nya sama Polri-nya gimana? Ya sama aja, udah ada mereka semua di sana. Nggak bisa tegas karena apa? Ya udah bagian dari sistem korup juga. Sementara ada khilafahnya di dalam juga. Si Gatot Nurmantio, apa bukan khilafah? Khilafah kok bisa jadi Panglima TNI? Waktu masih akmilnya kok nggak bisa deteksi ini orang bakal seperti apa pola pikirnya? Bagaimana dia nasionalis atau enggak, pro Pancasila apa enggak? Ya ada gagalnya berarti bukan 1-2 tahun belakang. Dari puluhan tahun lalu mereka udah setting itu. Ya kan? SBY bisanya gandeng itu grupnya HTI segala macam. Berarti semuanya udah lama, perlahan tapi pasti nih semuanya. Ini sekarang ini gimana caranya? Yaitu saya kembali, kalau ke presiden atau ke elit nggak bisa. Rakyat harus, ya kan? Pengaruhi rakyat semua, bersuara lantang, baru benar-benar kita bisa lihat selanjutnya gimana ya. Tanya strateginya lagi ke Pak Tobing. Paling nggak kita harus bicara terus untuk mencerdaskan rakyat. Buka mata, lu mau kayak Syria apa lu mau kayak Amerika atau Eropa, terserah pilihan lu, ya kan? Jangan kiblat ke Arab lagi. Terlepas agamanya, kita bicara jangan ideologinya ke Arab, nggak bisa. Orang di Timur Tengah aja berantakan semua kok. Berantakan, suruh aja mereka ke Arab sana tuh. Si Rizik Sihab sama pengikutnya. Suruh tinggal sana nggak apa-apa. Kita patungan beliin gurun pasir buat mereka sana. Mengenai korupsi ya, contohnya. Korupsi itu di semua negara ada.
Jadi boleh dilihat dari CPI namanya Corruption Perception Index. Jadi ini ada Transparency Group ya. Ini LSM yang ngurusin, LSM atau bukan saya nggak tahu, tapi dia di dunia internasional dia dirujuk untuk membuat ranking semua negara ya. Korupsi itu ya ada di semua negara. Padahal bahkan ranking yang paling bagus itu nilainya cuma 80 sekian ya. Salah satunya itu Singapura ya. Jadi masih ada 20 poin yang kurang. Kalau 100 nggak ada korupsi ya. Nah, tetapi perbedaan korupsi Indonesia dengan korupsi Cina, sebenarnya korupsi Cina dan korupsi Indonesia beda-beda tipis. Tadinya saya pikir korupsi tidak apa-apa. Tetapi begitu saya membuat channel, lalu saya perdalam, ternyata dari country director World Bank, ya, warga negara Amerika Serikat yang ada di Cina, kesimpulannya berbeda, bertolak belakang. Disebutkan juga nama Indonesia. Korupsi di Cina itu membuat maju negaranya. Korupsi di Indonesia membuat Indonesia malah jadi nggak bisa maju, terbalik gitu kan. Karena kenapa? Karena di Cina industri itu, atau maksudnya namanya resources, bukan resources. Jadi resources itu dimiliki oleh partai komunis ya atau negara. Jadi ketika mau dibutuhkan oleh industri, ya yang punya kan berarti pejabat korup atau pejabat komunis yang korup. Ya tinggal di sharing dengan mereka, mereka dapat bribe, dapat sogokan, dapat korupsi. Jadi namanya semakin perusahaannya besar, semakin banyak juga sogokannya. Dan itulah yang terjadi. Cina bisa maju ya karena korupsi. Dan kalau bicara korupsi secara ranking, Indonesia dan Cina beda-beda tipis. Nah, jadi maksud saya, lalu apa di Indonesia yang harus dibetulkan? Yang penting itu visinya. Simpelnya, visi Indonesia yang sekarang, masih ada waktu Bapak Jokowi, fokuslah kepada oligarki mafia impor pangan. Karena Indonesia adalah juara dunia impor pangan. Berkali-kali saya katakan, sampai Bapak Jokowi berakhir jabatan, taruhan sama saya, Indonesia tetap juara dunia impor pangan. Jadi kalau Pak Paul suka taruhan juga ya, saya untuk itu taruhannya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sekarang mengenai Pancasila. Nah, kalau Pancasila, mohon maaf Bapak Jenderal Tobing, saya lebih condong kepada Laksamana Ponto. Bahwa pernah dijelaskan bahwa Pancasila itu ada banyak versi, minimal. Kalau mengapa saya katakan nanti akan yang ketiga nyambungnya ya. Karena Pancasila versi Golkar itu tidak sama dengan Pancasila versi PDIP maupun Pancasila PKB, versi PKB ya. Nah, khusus mengenai, karena kalau saya anggap sekarang khilafah itu sudah tiarap ya. Nanti ketiga saya jelaskan buktinya ya. Nah, jadi yang ada adalah Pancasila versi Golkar dan Pancasila versi PDIP. Nah, kedua versi ini ternyata tadinya saya sempat terkecoh ya datanya dari Gini Index. Wealth inequality sama income inequality. Saya sebutkan wealth inequality itu paling parah adalah Belanda ya. Jadi rupanya kekayaan VOC itu masih ada di sana ngumpul, sampai sekarang masih dimiliki nenek moyang 7 turunan. Jadi hampir-hampir nggak bisa disalib tuh kalau bicara wealth inequality. Bedakan dengan income inequality. Saya nggak mau ngomong terlalu banyak soal ini karena nanti jadi sensitif ya. Tapi yang jelas kalau bicara Pancasila keadilan sosial memang di Indonesia masalah. Saya hanya simpelnya saja apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, karena saya berkali-kali saya katakan cuma 2 yang saya percaya, Bapak Jokowi karena bisa dikasih tahu kalau salah, kedua yang saya lihat itu melakukan yang benar untuk mengurusi inequality tadi, Menteri Keuangan. Simpelnya kayak begitu. Lalu yang terakhir, mengapa saya katakan khilafah itu lagi tiarap? Simpel saja. Al-Idrus sebelumnya mengkritik Ketua DPR Ibu Megawati. Ya.
kelihatannya bagus kan? Wah, itu satu-satunya PKS lah yang sebutlah simbol khilafah. Tapi setelah itu minta maaf dia. Jadi gembos lagi. Jadi sebenarnya mempermalukan. Jadi kalau di TV itu sudah banyak PKS kan nanggung banget jadi oposisi. Makanya Bapak Jokowi mengatakan oposisi sekarang lemah gitu. Jadi memang kritiknya harus otokritik supaya visi dari pemerintahan Jokowi dalam 3 tahun ini bisa mempertahankan momentum nasionalisme atau khilafah itu udah lewat lah. Udah orang udah takut bawa khilafah, apalagi nanti panglimanya adalah sudah jelas ya, Jenderal Andika Perkasa, lalu nanti kasatnya kemungkinan besar adalah Letjen Dudung. Ya sudah tiarap semua, tinggal dicidukin semua kan. Itu buat khilafah. Jadi momentum itu yang buat menurut saya yang harus dipertahankan oleh sebutlah Kristuber ya. Jadi sebenarnya udah tidak seburuk yang tadi teman-teman atau rekan-rekan sampaikan. Menurut pandangan saya boleh dibantah ya. Tapi menurut pandangan saya sepertinya khilafah lagi tiarap ya, dan momentum itu perlu dijaga sampai sebutlah nanti Aceh malah berubah ya. Aceh bukan khilafah, bukan syariat Islam lagi, tetapi merubah syariat Islam, pemberlakuan syariat Islam di Aceh menjadi yang lebih nasionalis. Begitu saja Pastor Paul, terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.